Oke lanjut, kembali di channel Bacain TV. Sekarang saya akan menceritakan tentang Overgear Part 222 Part 2. Buat yang mau support channel ini bisa bantu dengan donasi seikhlasnya. Klik link di deskripsi. Ada cara lain untuk support channel ini. Dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Bisa kali tinggal klik aja. Jangan pelit-pelit. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Dari light novel 431, NPC bernama Swan. Dia memiliki keterampilan unik, adaptasi dan escape. Adaptasi menunjukkan efek peningkatan kecepatan pemulihan dari kondisi abnormal. Penalti wilayah menurun. Penurunan kondisi penggunaan item. Melarikan diri. Memiliki efek tidak pernah ditangkap oleh musuh dan tidak pernah mati dalam pertempuran. Grid punya ide. Saat dia melihat Swan dengan Great Lord Sword, dia memberi Swan peran yang ia maksudkan untuk dirinya sendiri, dengan asumsi jika Lawel meramalkan semua pikiran dan tindakannya, dan menyiapkan tindakan balasan untuk mereka. Itu untuk meyakinkan musuh jika Swan adalah Grid, dan membuat mereka mengikuti rencana Lawel. Hasilnya patut dipuji. Swan dipersenjatai dengan Great Sword Grid dan Triple Layers. Dia dikenal sebagai Grid dan berfungsi sebagai umpan yang bagus untuk kelompok Skrull. Amerika Serikat menetapkan jika rencana Lawel berhasil dan benar-benar menghapus penjagaan mereka terhadap Grid. Berkat ini, Grid dapat bertindak dengan bebas. Dia menunggu sampai efek buff dari Motley Flyer diaktifkan dan berhasil mendorong Amerika Serikat ke dalam krisis. Hasilnya adalah kekalahan. Setelah pengepungan berakhir, NPC yang dibangkitkan berkumpul di sekitar Grid. NPC di tim Amerika Serikat tampaknya dibangkitkan juga. NPC untuk pengepungan tidak dapat dibuang, setidaknya di server yang didedikasikan untuk kompetisi nasional. Mereka menikmati kehidupan abadi sama seperti player. Maafkan aku tidak dapat melakukan peranku dengan benar sebagai umpan. Swan meminta maaf dan memandang Grid. Grid bergantian melihat antara Swan dan Lucky. Dia dipenuhi dengan keinginan posesif yang kuat untuk memilikinya. Aku ingin membawa mereka ke Raydan. NPC kemajuan ketiga levelnya hampir 2 kali lebih tinggi dari para prajurit di Raydan. Dan banyak dari mereka mampu berurusan dengan Grid yang tidak diikat. Selain itu, Lucky memiliki stat luck yang istimewa dan Swan memiliki keterampilan yang akan berguna dalam raid. Tapi, Grid harus mengakhiri hubungan ini di sini. Mereka hanya akan digunakan sementara untuk waktu terbatas dalam kompetisi nasional. Kamu tidak melakukan kesalahan. Maaf, aku kalah karena aku kurang. Mereka yang semula dalam posisi tinggi tidak dapat dengan mudah mengenali kesalahan mereka, karena mereka banyak kehilangan dan juga pandai menyampaikan tanggung jawab. Tapi Grid sebaliknya, dia meminta maaf kepada Swan dan bahkan mengetuk bahunya untuk mendorongnya. Swan sangat senang karena dia adalah orang yang mulia dengan kerendahan hati dan tanggung jawab. Ada rasa hormat yang tumbuh di dalam hatinya. Grid menjangkau Swan yang tergetar. Apakah dia ingin berjabatan tangan? Seorang pria bangsawan berjabat tangan dengan seseorang seperti diriku. Saat Swan yang bersemangat meraih tangan Grid, apa yang sedang kamu lakukan? Hah? Ada kebencian yang meningkat di mata Grid ketika dia melihat Swan yang kebingungan. Apakah kamu berencana untuk menyimpan barang-barangku? Dia bisa merasakan niat membunuh. Swan yang ketakutan segera mulai melepas barang-barang Grid yang telah ia kenakan untuk sementara waktu. Grid juga memberikan kembali barang-barang Swan. Kedua pria itu memiliki ekspresi penyesalan saat mereka mengganti item. Suatu hari, mereka berharap bertemu lagi. Di sisi lain, si Magellaki sedang menatap Grid dengan cara yang panas dan lengket. Rasa memukul sangat bagus. Dia tidak bisa melupakan perasaan mendebarkan kapanpun flailnya mengenai otot-otot keras Grid. Karena Grid, Lucky mendapat hobi baru. Sayangnya, kehidupan sehari-harinya ditakdirkan menjadi sulit. Berkat pertandingan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, negara-negara lain dapat mengumpulkan informasi yang berguna. Pertama, NPC memiliki kemampuan tersembunyi. Kedua, NPC bisa dipersenjatai dengan item baru. Ketiga, tidak perlu tertipu oleh 8 jalan.
Ini masalah sederhana. Jika kamu berjalan melalui pusat, jalur terpendek dan terlebar, lebih baik memusatkan pasukan mereka pada jalur yang paling efisien daripada membubarkan pasukan mereka dan mengambil resiko pada rencana yang tidak akurat. Sebagian besar negara berpikir demikian, membuat pertandingan pengepungan sangat monoton. Saat pengepungan dimulai, mereka berkumpul di jalur tengah dan bertarung. Negara yang menang di sana akan memenangkan pengepungan. Tentu saja, itu bukan hanya kontes kekuasaan. Taktik pertempuran adalah kuncinya. Perwakilan dari masing-masing negara mendistribusikan barang-barang mereka seefisien mungkin, mempersenjatai dan memperkuat NPC, dan berperang melawan musuh dengan cara yang luar biasa. Akibatnya, peristiwa pengepungan mempertahankan peringkat audiens yang tinggi dan menghasilkan banyak percakapan. Tapi, pertandingan Korea Selatan versus Amerika Serikat menerima peringkat tertinggi. Grid mematahkan citra orang bodoh yang overgear, yang sudah ada dan menyiapkan banyak hal, sementara otak Lawel membuat semuanya menjadi tidak berguna. Kekuatan destruktif Grid yang menghancurkan formasi Amerika Serikat. Pertandingan Korea Selatan versus Amerika Serikat memiliki lebih banyak elemen untuk merangsang penonton daripada pertandingan lainnya. Reputasi Grid dan Lawel meningkat dengan cara yang tak tertandingi, dan ini secara langsung terkait dengan peningkatan kesadaran untuk Wheel of Gear. Hari ketiga kompetisi nasional, setelah babak 32, babak 16 dan perempat final, 4 finalis diputuskan. Di bawah kekuasaan Demian, Jepang mendapat julukan tentara terkuat. Rusia memiliki Kraugel yang menerobos musuh dan mencapai kastil Amerika Serikat terkuat di dunia. Sejauh ini tidak ada yang besar. Orang-orang meramalkan jika Amerika Serikat dan Jepang akan memasuki final, dan tindakan Rusia juga dalam kisaran prediksi. Tapi Argentina berbeda. Hanya sedikit orang yang berharap Argentina maju ke semifinal. Bahkan orang-orang Argentina tidak mengharapkannya. Argentina adalah salah satu negara yang paling lemah di Satisfy, dan mereka bahkan tidak lolos ke kompetisi nasional 1. Mereka hampir sama dengan Korea Selatan, tapi mereka maju ke 4 besar dan menghadapi negara-negara terkuat. Bagaimana mereka melakukannya? Suron. Hasilnya adalah karena kekuatan absolutnya, predator jiwa. Si penonton yang dipesan, perwakilan Korea Selatan termasuk Yura dan Pigsword, terus mengawasi Suron. Mereka bukan satu-satunya. Pemain dari semua negara berkonsentrasi pada Suron. Ketika mereka menyaksikan pengepungan, itu karena kehadiran Suron. Kekuatannya sebanding dengan Kraugel, Demian, dan Grid. Ini adalah martabat kelas khusus tempur. Kemampuan tempur Suron yang unik untuk mengeksploitasi jiwa musuh dan mayat sekutu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri adalah sempurna. Sulit untuk menemukan titik lemah dalam semua aspek serangan fisik, serangan sihir, pertahanan, perlawanan, AOE, sisi, dan lain-lain. Aku pikir bahkan God Grid akan kesulitan melawan Suron. Pigsword memiliki pemikiran ini, meskipun menjadi pengikut Grid yang bersemangat. Tapi Grid tidak tertarik pada Suron. Grid hanya fokus pada Kraugel. Bagaimana dia bisa berpikir tentang bergerak seperti itu? Gerakan Kraugel menghindari semua serangan terkonsentrasi dari puluhan NPC sambil menerobos musuh pada saat yang sama. Grid bahkan tidak bisa membayangkan gerakan apalagi meniru itu. Grid menyadari satu hal, imajinasi. Mungkin imajinasi ini adalah salah satu elemen paling penting dari kekuatannya. Itu adalah senjata yang luar biasa, karena Kraugel dapat bergerak dengan cara yang orang lain tidak harapkan. Itu adalah pergerakan yang melampaui prediksi. Namun, apakah seseorang harus pintar untuk menjadi imajinatif? Dengan kata lain, dia jago bertarung dan pintar. Grid ingat jika dia mendengar orang-orang yang pandai dalam olahraga. Ini sangat menjengkelkan. Itu adalah kenyataan yang menyedihkan bagi Grid yang tidak pintar. Dia merasa seperti dia menghadapi penghalang yang lebih tinggi daripada rata-rata orang yang hidup di dunia ini. Grid di masa lalu akan bergetar karena marah dan meratap. Tapi, aku tidak berguna. Grid sekarang tahu, jauh lebih menguntungkan untuk mengatasi hal ini daripada menyalahkan bakatnya sendiri. Grid menjadi semakin fokus saat dia melihat Kraugel. Dia merancang metode untuk menang melawan Kraugel di PvP. Pada saat itu, melelahkan. Sebuah surat tiba di telepon Grid. Apakah ini Sehe? Telepon yang hampir tidak pernah berdering. Dia berharap itu dari orang tua atau saudara perempuannya.
hanya untuk menemukan sesuatu yang menarik. Grup Comet itu adalah surat dari salah satu perusahaan domestik yang menawarkan untuk mensponsori Grid. Shin Hyung-woo Nim, kami telah menyaksikan aktivitasmu di kompetisi nasional dengan penuh minat. Sebagai warga negara Korea, aku merasa sangat bangga dan berterima kasih. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kami membahas kontrak yang dibatalkan hari lain? Kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu. Tolong beri kami tanggapan positif. Kepala Tim Hubungan Masyarakat, Yuk Shin Yun. Perusahaan itu yang menawarinya 300 juta. 300 juta. Dia tidak dapat menyangkal jika itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk diterima hanya karena memakai tanda Comet Group di dadanya. Namun, nilai Grid jauh lebih tinggi dari itu. Itu bukan kebanggaan tak berdasar. Apakah ada artikel tentang Zibal mendapat 3,6 miliar dari perusahaan kelas dunia Adidas? Aku harus mendapatkan setidaknya 1 miliar. Yura berbicara dengan Grid yang sedang melihat pesan teks. Kenapa kamu tidak membalasnya? Grid berbalik untuk melihat Yura. Ada flus merah muda di pipi putih Yura. Dia tidak bisa menahan perasaan malu ketika Grid menatapnya. Tapi Grid sama sekali tidak sadar akan hal ini. Aku sama sekali tidak ingin bertemu dengan mereka. Mereka tidak tahu nilaiku. Itu bukan dendam. Yang terpenting, Grid berada di posisi Master Overgear, jadi dia tidak bisa menurunkan nilainya. Dia khawatir nilai Overgear akan turun jika dia terlalu murah. Yura bertanya padanya dengan ekspresi serius. Grid, aset tunaimu saat ini seharusnya sekitar 6 miliar. Tidak, ini sekitar 5 miliar. Jika dia menambahkan gedung yang akan selesai dalam sebulan, total asetnya akan menjadi 15 miliar. Itu sangat besar untuk Grid yang dililit utang 2 tahun lalu. Dia tidak bisa menahan rasa bangga ketika dia mengingat kembali hari-hari itu. Fakta jika dia bisa makan makanan tanpa khawatir tentang uang membuatnya merasa seperti dia bisa memiliki dunia. Yura membagikan kenyataan kepada Grid dengan ekspresi lembut. Grid, 5 miliar bukan uang sebanyak yang kamu pikirkan. Kemungkinan kamu harus menghabiskan miliaran won jika kamu ingin membeli bahan-bahan kelas atas seperti adamantium atau sisik naga yang akhirnya harus dikumpulkan. Kemudian Pigsword menimpali. Ada banyak orang kaya di dunia dan pada saat ini orang kaya baru dilahirkan. Ada ratusan sendok emas di Korea Selatan saja yang dapat mengumpulkan mobil bernilai lebih dari 5 miliar won. Saat level rata-rata pengguna di Satisfy meningkat, nilai item akan meningkat semakin banyak. Kita perlu punya cukup uang untuk beradaptasi dengan zaman. Titik akhirnya sederhana. Jika dia bertujuan menjadi raja, dia tidak boleh berpuas diri dengan apa yang dia miliki saat ini. Grid tidak dalam posisi di mana dia bisa menolak labu yang menggulungnya. Benar sekali. Grid menerima pencerahan dan menjawab pemimpin tim, 4 miliar. Terima kasih dan see you next time. Oke, lanjut kembali di channel Bacain TV. Sekarang saya akan menceritakan tentang Overgear part 223 part 1. Buat yang mau support channel ini bisa bantu dengan donasi seikhlasnya. Klik link di deskripsi. Ada cara lain untuk support channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Bisa kali tinggal klik aja. Jangan pelit-pelit. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Dari like novel 432. Jumlah rata-rata pemirsa untuk Super Bowl hanya 100 juta orang. Jadi mengapa biaya iklan jauh lebih tinggi daripada Olimpiade dan Piala Dunia? Itu karena konsentrasi yang melimpah. Berbeda dengan Olimpiade dan Piala Dunia yang merupakan festival dunia, Super Bowl hanya untuk Amerika Serikat. Dari sudut pandang perusahaan, mudah untuk mengidentifikasi dan menangkap kebutuhan pemirsa Super Bowl. Satu iklan mampu mencapai 100 juta pelanggan potensial, sehingga nilai iklan Super Bowl tak terelakkan tinggi. Ini 2030. Itu wajar untuk biaya iklan per detik melebihi 250 juta won. Di sisi lain, Olimpiade dan Piala Dunia, jumlah penonton melebihi Super Bowl, tapi konsentrasinya terlalu lemah. Itu diperlukan untuk menghasilkan beberapa iklan sesuai dengan minat masing-masing negara. Dan efek iklan juga terbatas, karena pemirsa tertarik pada berbagai acara dan negara. Pertama kali itu terjadi, perusahaan-perusahaan dari masing-masing negara berpikir jika kompetisi nasional Satisfy akan serupa dengan Olimpiade.
mungkin memiliki jumlah pemirsa tertinggi, tapi efek iklan akan lebih rendah dibandingkan jumlah pemirsa. Mereka tidak aktif berinvestasi dalam iklan apapun, memilih untuk mensponsori peserta individu mirip dengan Olimpiade. Pertama-tama, lucu menyebut gamer sebagai pemain dan untuk mensponsori mereka, tapi hasilnya mengejutkan. Kompetisi nasional Satisfy menarik perhatian orang di seluruh dunia. Meskipun hanya ada beberapa negara yang berpartisipasi, efek iklan jauh melebihi Super Bowl. Secara khusus, kinerja masing-masing pemain memiliki dampak yang sangat besar. Olahraga dan permainan adalah area yang berbeda. Saat menonton atlet, kesadaran para penonton berhenti di hebat. Sementara itu, dengan para gamer, itu meluas ke aku akan menjadi seperti itu. Dengan demikian, nilai gamer pun melonjak. Jika mereka dapat mensponsori gamer kelas atas, perusahaan tidak akan ragu untuk berinvestasi miliar won. Namun demikian, 224 gamer yang berpartisipasi dalam kompetisi nasional kedua memiliki nilai sponsor rata-rata 500 juta won. Pasar ini masih belum terbentuk dengan baik. Gamer yang puas tidak tahu nilainya. Mereka adalah orang-orang yang bermain game dari rumah, sehingga mereka tidak mengerti prinsip ekonomi. Apa yang dipikirkan perusahaan tentang hal ini? Mereka mengisap sebanyak mungkin dari para pemain. Cepat atau lambat, para pemain akan memiliki manajer profesional untuk menangani hal-hal ini. Pada saat itu, nilai para pemain akan melonjak. Sampai hari itu, perusahaan ingin mendapat manfaat sebanyak mungkin dari para pemain tanpa membayar sebanyak mungkin. Tapi, itu sudah mencapai batasnya. Para pemain mulai menyadari nilai mereka. Buktinya adalah 4 miliar yang diusulkan oleh Grid. Dia keluar dengan sangat kuat. Pemimpin tim PR Comet Group, Yoo Shin Yoon, tertawa ketika melihat balasan Grid. Dia tidak berpikir Grid akan keluar seperti ini. Ini karena Radidas. Radidas mensponsori Zibal untuk 3,6 miliar won adalah pemicunya. Para pemain memandangi Zibal dan mulai menyadari nilai sebenarnya mereka. Grid menyarankan 4 miliar, berarti dia menilai jika nilainya lebih tinggi dari nilai Zibal. Ya, itu pantas. Sejujurnya itu tidak tepat, tapi yang terbaik sebagai hasil dari mensponsori Grid seharga 4 miliar won. Comet Group dapat menikmati efek promosi yang sangat besar dari puluhan miliar, mungkin triliunan won. Kekuatan Grid luar biasa. Popularitas globalnya semakin meningkat. Grid sendiri mungkin tidak menyadari nilai sejatinya. Yoo Shin Yoon tersenyum dan memanggil langsung presiden grup Comet. Kemudian setelah beberapa saat, setelah berdiskusi dengan presiden, dia sampai pada kesimpulan terbaik. Dia akan menawarkan Grid 10 miliar won dengan imbalan kontrak 2 tahun. Nilai Grid jelas akan naik pada saat kompetisi nasional ketiga tiba. Jadi itu manfaat yang luar biasa untuk menjaga Grid. Ketika harganya masih murah, dia yakin jika dia akan mengambil kesempatan. Jika dia menawarkan lebih dari 2 kali lipat 4 miliar won. Bisakah aku bertemu denganmu sekarang? Aku di Paris. Bahkan pada saat ini, nilai Grid naik. Perusahaan lain akan mencoba melakukan kontak dengan Grid. Karenanya, Yoo Shin Yoon segera mengirim balasan ke Grid. Jawaban Grid adalah oke. Baik, senyum muncul di wajah Yoo Shin Yoon. Dia duduk di depan cermin dan membuat dirinya tampak secantik mungkin. Dasar-dasar menjual sesuatu adalah untuk menyampaikan perasaan yang baik. Sekarang, aku akan menghasilkan uang. Semifinal baru saja dimulai. Amerika Serikat versus Jepang, Rusia versus Argentina. Sangat menarik untuk dipelajari. Picksworth bingung ketika Grid bangun selama waktu yang begitu penting. Bukankah lebih baik menonton pertandingan? Aku bisa menontonnya di TV. Bahkan jika dia duduk di antara hadirin, itu masih menonton di monitor. Dia bisa menontonnya di TV manapun. Secara khusus, kamar hotelnya memiliki TV 3 dimensi yang berukuran 120 inci. Dia lebih suka menontonnya di TV. Aku juga akan pergi. Yura bangun bersama dengan Grid. Itu berkaitan dengan kesepakatan bisnis. Jadi dia merasa tidak nyaman jika Grid pergi sendirian. Namun Grid menolak. Aku bisa melakukannya sendiri. Sejauh ini, Yura telah menangani uangnya. Grid berpikir dia sudah cukup karena dia belajar dari mengawasinya. Jika aku terus bergantung padamu, aku akan menjadi orang bodoh yang tidak bisa melakukan apa-apa sendirian.
Pertama-tama, kamu tidak bisa bersamaku selamanya kan? Kita bisa bersama selamanya. Yura ingin mengatakannya, tapi Grit sudah pergi sebelum dia bahkan bisa membuka mulutnya. Daerah di sekitar Menara Eiffel selalu merepotkan. Itu karena terlalu banyak turis. Tapi ini adalah waktu ketika kompetisi nasional berjalan lancar. Jalanan kosong, seolah-olah untuk membuktikan popularitas yang luar biasa dari kompetisi nasional. Hanya ada beberapa kafe pinggir jalan yang memiliki tamu. Berkat itu, Grit akan mengenali orang yang ia temui sekilas. Hanya ada satu wanita Asia yang duduk sendirian di tempat pertemuan yang dijanjikan. Ketua tim Yok Shin Yoon. Halo Shin Yoon Wonim. Senang sekali bisa bertemu bintang dunia secara langsung. Wanita yang menjawab panggilan Grit menyambutnya dengan sopan. Dia tersenyum cerah dan menyerahkan kartu namanya pada Grit. Grit mengkonfirmasi dan duduk di seberangnya. Yok Shin Yoon dalam hati panik. Seorang pria yang tetap acuh tak acuh setelah melihat wajah dan tubuhnya yang cantik. Aku pikir dia seorang wanita, karena dia berkencan dengan Yura dan Jisuka pada saat yang sama. Yok Shin Yoon mulai upaya panjang untuk membujuknya. Dia berbicara tentang posisi sosial grup Comet dan manfaat yang akan dinikmati Grit jika dia disponsori oleh grup Comet. Tapi Grit memotongnya di tengah. Kesimpulannya, apakah dia akan memberinya 4 miliar won yang ia minta? Yok Shin Yoon tersenyum puas. Aku akan menawarkanmu 10 miliar won. Namun itu untuk kontrak 2 tahun. Ekspresi Grit tidak berubah, mata-matanya bahkan tidak bergerak. Itu berbeda dari yang Shin Yoon harapkan. Dia bisa tetap tenang setelah mendengar 10 miliar won. Dalam permainan, Grit dekat dengan binatang buas. Dia selalu kejam dan menghancurkan semua musuh. Tapi dia sebenarnya orang yang sangat pintar. Yok Shin Yoon mempertimbangkan potensi Grit untuk pengembangan dan menjadi serakah. Dia merasa posesif. Di sisi lain, Grit sangat terkejut. Tidak seperti penampilan luarnya. 10 miliar. Itu mungkin memiliki kontrak 2 tahun. Tapi itu lebih dari yang diinginkan Grit. 10 miliar. Itu mungkin tidak berarti bagi beberapa orang kaya. Karena itu jauh lebih rendah daripada harga rumah yang dibeli orang tuaku untuk ulang tahunku. Tapi itu sangat besar untuk Grit. Bukankah itu setara dengan 4 atau 5 item legendaris? Grit hanya menciptakan 13 item legendaris sejak menjadi Pak Mades Kenden. Bukankah ini rezeki nomplok? Grit hampir tertawa ketika dia tiba-tiba berpikir. Dia belajar segala macam pengetahuan dan penalaran selama setahun yang dihabiskannya bersama Lawel. Sehingga kemampuan berpikirnya berkembang. Nilaiku lebih tinggi dari yang aku kira. Sangat jarang ada bantuan gratis di dunia, terutama ketika datang ke perusahaan bisnis. 4 miliar yang dia usulkan diubah menjadi 10 miliar. Kontrak 2 tahun. Mungkin itu berarti nilaiku akan jauh melebihi 10 miliar won tahun depan. Grit pernah mengalami hasil terburuk 1 atau 2 kali. Setelah mengejar keserakahan yang ada tepat di depannya, Grit mengambil waktu untuk mempertimbangkannya dengan tenang. Sebelum membuka mulutnya, aku bingung. Tentu saja dia bingung. Ini adalah pertama kalinya sebuah perusahaan menempatkan nilainya begitu tinggi. Yok Shin Yoon memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia melihat Grit. Aku berharap 4 miliar won per event. Hanya ditawari 10 miliar won untuk kontrak 2 tahun. Apakah grup Comet penipu? Yok Shin Yoon tidak bisa mengerti untuk sesaat, tapi dia segera sadar. Kamu penjahatnya. Ya, sebenarnya Grit ada benarnya. Sementara Comet Group adalah penjahat. Ada keheningan yang canggung di antara mereka untuk sementara waktu. Melelahkan. Email tiba di telepon Grit. Tidak, bukan itu. Melelahkan. Telepon Grit terus membuat kebisingan. Yok Shin Yoon memiliki ekspresi gelisah di wajahnya saat Grit memeriksa isinya dan bangkit. Satu perusahaan yang menawari aku 3,5 miliar won per event akhirnya menawarkan 4 miliar won sebagai tanggapan atas permintaanku. Tentu saja itu bohong, tapi Grit yakin itu akan realistis. Yok Shin Yoon berteriak dengan suara putus asa. 4,1 miliar, kami akan memberi kamu 4,1 miliar. Hah? Itu adalah hal yang menyakitkan bagi mereka yang tidak punya uang. Grit memahami konsep uang dan tertawa.
Memang, inilah sebabnya atlet olahraga memiliki gaji tahunan lebih dari 100 miliar won. Apakah nilainya lebih rendah dari mereka? Tidak ada yang bisa mengatakan itu. Ini adalah era di mana game virtual reality lebih populer daripada olahraga apapun. Grid memesan kopi dan menyatakan 4,2 miliar. Aku akan memberi waktu sampai aku menyelesaikan kopi ini. Itu adalah espresso. Secangkir kopi adalah ukuran 2 jempol, menyebabkan Yo Shin Yoon mendesak memanggil presiden. Terima kasih dan see you next time. Oke, lanjut kembali di channel Bacain TV. Sekarang saya akan menceritakan tentang Overgear part 223 part 2. Buat yang mau support channel ini bisa bantu dengan donasi seikhlasnya. Klik link di deskripsi. Ada cara lain untuk support channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Bisa kali tinggal klik aja. Jangan pelit-pelit. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Dari light novel 433. Di antara 7 guild, Golden Guild berada di level menengah. Suron adalah master dan dia secara bertahap telah tumbuh lebih kuat setelah memperoleh kelas Soul Predator. Itu sudah cukup untuk membuatnya bercita-cita menjadi puncak 2 miliar pengguna. Argentina bertemu Rusia di semifinal. Suron sangat senang menghadapi Kraugel. Kraugel, aku beruntung, aku punya kesempatan untuk mengalahkanmu di depan dunia. Argentina tidak aktif dalam pertandingan pemrosesan target karena mereka tidak memiliki damage dealer jarak jauh yang kompeten. Karena mereka tidak dalam perlombaan untuk medali, Suron tidak terobsesi dengan event tersebut dan hanya menikmati dirinya sendiri. Tapi segalanya berbeda sekarang. Di medan perang di mana status orang berjuang untuk hidup mereka, Suron mampu menciptakan lingkungan dengan jiwa segar melengkapi efek kelasnya. Suron yakin itu belum mungkin dilakukan dalam pertandingan 1 lawan 1. Tapi dia bisa mengalahkan Kraugel di medan perang. Menjadi batu loncatan ketenaranku. Suron dengan bersemangat menarik keluar beberapa jiwa yang terkumpul di tubuhnya dan mengubahnya menjadi manik-manik. Mereka adalah manik-manik seukuran kedelai, lusinan manik-manik batu giok yang berkilauan berputar di sekitar Suron. Itu adalah efek yang indah sebanding dengan Great Yagurt. Bang! Suron berteriak seperti anak kecil yang menembakkan senjata imajiner. Lusinan manik-manik berbalik dengan keras dan melesat. Tujuan mereka adalah Kraugel. Perwakilan Rusia dan NPC di dekat Kraugel tidak ditargetkan karena mereka dianggap sepele oleh Suron. Tujuan mereka adalah Kraugel. Perwakilan Rusia dan NPC di dekat Kraugel tidak ditargetkan karena mereka dianggap sepele oleh Suron. Manik-manik jiwa melesat maju dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dan diserang oleh kelas kemajuan kedua Kraugel. Itu seperti peluru yang ditembakkan dari senapan mesin. Yang fenomenal adalah jika Kraugel menghindari semua manik-manik. Itu adalah langkah ajaib yang menggabungkan Kinses, ketangkasannya yang tinggi dan keterampilan bawaannya. Kraugel berlari dengan zigzag dan mencapai Suron, memegang White Fang. Suron bertahan dengan brutal heavy sword dan merasakan perbedaan kekuatan. Memang sudah jelas jika statistik pertarungannya telah mencapai setidaknya level 400, itu adalah hasil dari menyelesaikan berbagai quest dan titel terlebih dahulu. Tidak diketahui apakah eliksir telah diambil. Benar-benar unik, statistik Kraugel berada di luar akal sehat. Astaga, Suron terguncang oleh pukulan itu, sementara Kraugel melepas pedangnya dan memberikan serangan kedua. Saat itu, Kraugel akan melakukan serangan kritis. Manik-manik jiwa yang berhenti di tempat Kraugel pertama kali berdiri mulai bergerak lagi. Mereka terbang ke Kraugel dan menyebar seperti jaring laba-laba. Reaksi Kraugel agak terlambat karena dia tidak mengharapkan keterampilan yang efisien. Satu tangan tertangkap di jaring laba-laba. Lengan kananmu sementara terkendali. Wajah tanpa ekspresi Kraugel sedikit terdistorsi. Pedang Suron terbang saat dia dengan cepat mengalihkan White Fang ke tangan kirinya. Suron tertawa ketika dia menghindari serangan balik Kraugel dan terus menyerang. Aku akan mengikat jiwamu. Keahlian Suron diaktifkan. Jiwa-jiwa yang bersentuhan dengan tubuh Kraugel terhubung dengan jiwa Kraugel. Itu memberi Suron kendali sementara jiwa Kraugel. Tubuh kamu tidak terkendali selama 7 detik. Kraugel memiliki pengalaman berbeda. Kaki kanannya bergerak ketika dia mencoba menggerakkan lengan kirinya. Ketika dia mencoba menggerakkan kaki kirinya, lengan kanannya bergerak. Kekuatan terbalik Kraugel. Kontrolnya dikendalikan musuh. Pada saat ini, Suron memanggil 14 tombak jiwa dan berteriak sekuat tenaga. Rasakan kekuatan yang tak terpatahkan ini. Itu tidak bohong.
Sejak berubah menjadi sole predator, Suron tidak pernah dikalahkan. Hanya ada satu orang. Dia dikalahkan saat penyerbuan Redan oleh petani sementara. Tapi petani itu bernama NPC. Jadi dia tidak dihitung sebagai player. Pada saat ini, Suron yakin akan kemenangannya. Dia tidak tahu fakta jika Kraugel di depannya adalah petani itu. Kamu sudah tumbuh. Kraugel mengakui Suron, bahkan ketika mereka bertemu di Redan di masa lalu. Dia menghindari semua tombak jiwa yang mengalir ke arahnya dan memuji Suron. Bagaimana? Suron terkejut. Itu wajar untuk terkejut karena Kraugel yang dikendalikan jiwa bergerak sama cepat dan tepat seperti sebelumnya. Jangan bilang dia bisa beradaptasi dalam waktu sesingkat itu. White Fang menusuk leher Suron. Suron mampu meningkatkan pertahanannya menggunakan soul armor dan membunuh sekutunya untuk mendapatkan lebih banyak jiwa. Kemudian dia mencoba melakukan serangan balik. Pertempuran yang cemerlang antara kedua orang itu mendapat pujian dari seluruh dunia. Aku pikir aku akan gila. Tubuh Grid terus bergetar setelah dia meninggalkan kafe. Sekilas, jerkiness itu seperti tarian tap. Itu adalah efek dari minimum espresso. Sakit kepala datang. Sial, Grid tidak suka kepahitan dan hanya minum obat flu untuk anak-anak ketika dia pilek. Baginya, kopi seperti air busuk. Dia jijik oleh orang Amerika yang bisa meminumnya seperti air botolan. Itu sebabnya dia hanya memesan jus atau coklat panas di kafe. Lalu mengapa dia minum secangkir espresso? Rasanya dia seperti minum racun, tapi itu bermanfaat. Dia mendapat kontrak yang ideal. Grid sengaja memilih minumannya lebih kecil untuk memberi Yokshin Yun perasaan tertekan. Benar sekali, alasan mengapa Grid memesan espresso adalah karena itu perlu untuk menggertak. Sekarang dia menggunakan proses yang disebut perencanaan. Dia tidak bisa buru-buru maju selamanya. Dia bertindak hati-hati. Silakan baca kontrak dengan hati-hati. Bacalah beberapa kali sampai kamu benar-benar memahaminya. Jangan lupa merekamnya. God Grid, bukankah luar biasa bagi orang Korea untuk membuat kontrak dengan perusahaan Korea? Pergi jika kamu bergabung. Kamu akan mendapat 1 juta bonus tunai. Pemimpin tim Kim Min-young. Grid bermaksud agar pesan sampai selama percakapannya dengan Yokshin Yun. Dia telah meminta Yura dan Pixword terlebih dahulu untuk mengiriminya pesan pada waktu yang tepat ini. Pesan spam datang secara kebetulan. Dia belum mendaftar untuk layanan pemblokiran spam karena biayanya 2.000 won setiap bulan. Inilah sebabnya orang mengatakan jika uang tidak boleh dibelanjakan. Grid menerima pencerahan baru dan bersumpah dia hanya akan memesan jajangmyeon bukan kanjangjang. Ya Tuhan, kastil Amerika Serikat disergap melawan ekspektasi semua orang. Rusia telah menang. Jalan menuju Sang X Lila Hotel. Terdengar suara keras dari toko yang sedang dipanggang. Grid. Dan Grid berbalik ke arah TV di toko itu. Rusia menang. Itu juga melawan Amerika Serikat. Grid mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak bisa menekan perasaannya setelah mengetahui jika Kraugel telah mengalahkan Amerika Serikat. Kraugel, apakah dia lebih unggul dari Grid dalam segala hal? Grid tidak bisa menerimanya. Dia tidak bermaksud menggagalkan nilai orang yang disebut Kraugel. Grid tidak dapat mengevaluasi bakat dan prestasi bawaan Kraugel. Namun, Lowell adalah pengguna kelas normal yang mengalahkan Grid. Itu adalah kenyataan yang kejam bagi Grid. Grid merasakan betapa sepele dirinya. Harga dirinya yang dia bangkitkan dengan susah payah hancur saat ini. Hari ketiga kompetisi nasional berakhir. Peringkat kompetisi nasional telah diperbarui. 1. Korea Selatan, 2 emas. 2. Rusia, 1 emas, 2 perak. 3. Amerika Serikat, 1 emas, 1 perak, 2 perunggu. 4. Brazil, 1 emas. 5. Bersama Britania Raya dan Perancis 1 perak. 6. Kanada, 2 perunggu. 7. Jepang, 1 perunggu. Itu jauh berbeda dari apa yang diharapkan kebanyakan orang. Negara paling kuat disatisfy. Amerika Serikat berada di peringkat ketiga, sedangkan Korea dan Brazil menonjol. Tapi orang-orang tidak terguncang. Kompetisi nasional baru saja dimulai. Ada 16 event yang tersisa. Dan ketika hari-hari berlalu, jelas jika peringkat keseluruhan mulai terbentuk seperti yang diharapkan orang. Seperti yang semua orang pikirkan, peringkat keseluruhan stabil pada hari ke-14 kompetisi nasional. 1. Rusia, 4 emas, 3 perak, 2 perunggu. 2. Amerika Serikat, 4 emas, 2 perak, 4 perunggu. 3. Kanada,
3 emas, 3 perak, 3 perunggu. 4 Korea Selatan, 2 emas. 5 Spanyol, 1 emas, 2 perak. Jepang, 1 emas, 2 perunggu. Brazil, 1 emas. 8 bersama Britania Raya, Perancis, 3 perak. Bersama Argentina, Cina, 2 perunggu. 10 Turki, 1 perunggu. Korea Selatan dan Brazil tidak pernah memenangkan medali tunggal sejak hari ketiga. Sementara negara-negara yang dianggap kuat dissatisfied terus-menerus memenangkan medali. Itu adalah waktu ketika perbedaan antara tim yang kuat dan tim yang lemah jelas. Sekarang hanya ada 5 event yang tersisa. Orang-orang bertanya-tanya tentang mana dari 3 negara antara Amerika Serikat, Rusia, dan Kanada yang akan menang. Tapi tidak ada yang bisa dengan mudah memprediksinya. Semua anggota Amerika Serikat bisa disebut kelas atas. Rusia sedikit lebih lemah dari Amerika Serikat, tapi mereka memiliki mahkota yang disebut Kraugel. Chris dan Vanter mulai menunjukkan chemistry yang bagus untuk Kanada. Mereka terlalu kuat. Tampaknya tidak aneh jika ada yang menang. Kami lupa sesuatu, apakah tidak ada negara lain yang bisa menjadi pesaing untuk menang? Calon juara lain. Para penonton dari seluruh dunia bingung oleh kata-kata para ahli ketika mereka memanggil seseorang great. Penyebab utama di balik penghancuran akal sehat, belum bersaing di setiap event solo. Mungkin Korea Selatan adalah kandidat lain untuk menang? Bagaimanapun, memenangkan medali emas adalah hal terbaik untuk dilakukan di kompetisi nasional. Jika Grid memenangkan medali emas di event ride dan 3 event solonya, Korea akan menang. Wow, benar juga. Jika Grid memenangkan 4 medali emas dan Rusia dan Amerika Serikat tidak memenangkan apapun, Korea akan menang. Tapi itu tidak mungkin. Saat ini orang-orang di dunia menyadari kekuatan Grid. Tidak dapat dipungkiri jika dia kelas atas. Masalahnya adalah jika ada banyak pemain kelas atas yang sebanding dengan Grid. Kraugel dari Rusia, Chris dari Kanada, Demian dari Jepang, Suron dari Argentina, Pon dari Spanyol, Regas dari Inggris, Zibal dari Amerika Serikat. Semuanya keras. Apakah Grid dapat memenangkan 4 medali emas sendirian melawan spesialis dari setiap event? Itu tidak mungkin. Bagaimana jika Grid benar-benar memenangkan 4 medali emas dan membawa Korea Selatan menuju kemenangan? Dia akan menjadi mitos. Tapi itu tidak mungkin. Puncak 2 miliar pengguna, Kraugel berdiri di jalannya. Dapat dipertanyakan apakah dia dapat melintasi gunung yang disebut Kraugel. Selain itu, Zibal mungkin tampak lelah, tapi bukankah dia dioptimalkan untuk ride? Ada kemungkinan kurang dari 10% jika Korea Selatan akan mengalahkan Amerika Serikat dalam peristiwa penyerbuan. Kata-kata ini terus berdatangan. Suasana orang-orang Korea Selatan yang telah menantikan penampilan Grid menjadi kusyuk. Terima kasih dan see you next time. Oke, lanjut. Kembali di channel Bacain TV. Sekarang saya akan menceritakan tentang Overgear part 224 part 1. Buat yang mau support channel ini bisa bantu dengan donasi seikhlasnya. Klik link di deskripsi. Ada cara lain untuk support channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Bisa kali tinggal klik aja. Jangan pelit-pelit. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Dari like novel 434, Aku Kenyang. Itu adalah kata-kata ibunya. Ibunya yang membesarkannya sendirian di tanah yang dingin dan asing. Dia kelaparan setiap hari, menyebabkan kulit perutnya mengejek. Tapi dia dirawat 3 kali sehari putranya, tanpa gagal. Dia mengalami penderitaan yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan Kraugel tidak bisa mengerti. Hanya, dia ingin membayar kembali kebaikan yang ditunjukkan ibunya ketika dia membesarkannya. Tapi, surga tidak mengizinkannya. Itu mengejek ibunya seolah-olah dia dilahirkan untuk tidak bahagia. Setelah hari ke-14 kompetisi nasional, para pemain diberikan 2 hari istirahat. Itu adalah jenis periode pemeliharaan. Para pemain memulai persiapan mereka untuk 5 event yang tersisa. Ada beberapa yang memperoleh item baru dan menaikkan level mereka. Beberapa yang menyelesaikan quest dengan hadiah tinggi. Dan atau beberapa yang meningkatkan keterampilan kontrol mereka dengan spark. Kraugel adalah salah satunya. Dia memasuki dungeon di mana pemain lain akan menemukan kesulitan sendirian dan memburu monster. Dia mendapatkan XP ketika pembicaraan dengan dokter melewati pikirannya. Gejala ibumu menjadi lebih buruk jika dia tidak menerima obat baru. Selama kompetisi nasional,
Kraugel terpaksa merawat ibunya di rumah sakit dan terus berhubungan dengan dokternya. Dan berita yang disampaikan setiap hari sangat disayangkan. Ada komplikasi fisik dan ibunya mungkin hanya memiliki beberapa tahun lagi. Satu-satunya obat baru yang bisa menyembuhkan Alzheimer. Kraugel perlu memimpin Rusia untuk menuju kemenangan. Untuk mendapatkannya, dia membuang harga diri dan hati nuraninya, dan setuju untuk kesepakatan kotor. Pada saat pengepungan, Kraugel tidak bisa menolak saran Lowell untuk bergabung dengan Overgear, dengan imbalan Lowell kebobolan permainan. Tapi, aliran saat ini tidak ideal, dilihat oleh 5 peristiwa yang tersisa dan daftar peserta. Rusia tidak mungkin menang. Rusia hanya bisa membidik medali emas di PVP, sementara Amerika Serikat berada dalam posisi untuk memenangkan medali emas dalam Raid Boss dan event produksi Blacksmith. Kecuali ada insiden khusus, pemenangnya kemungkinan adalah Amerika Serikat. Ada harapan jika negara lain memenangkan Raid Boss atau event Blacksmith, tapi kemampuan Zibal dalam Raid Boss tidak ada bandingannya. Sementara Panmir adalah Blacksmith terbaik setelah Grid. Selain itu, Grid menyatakan jika dia tidak akan berpartisipasi dalam event Blacksmith. Wajar kalau Amerika Serikat akan memenangkan medali emas di 2 ajang ini. Apakah surga meninggalkan ibunya? Perasaan putus asa Kraugel semakin dalam. Anggota Overgear tahu tentang kemampuan Grid dalam raid. Secara khusus, Big Sword telah menyaksikan Grid merampok Helgao. Setelah itu ada Vampir Earl Elphinstone dan Vampir Visconti Ramet. Grid telah mengalahkan banyak bos bernama, tapi Zibal lebih dari itu. Ada desas-desus jika jumlah monster boss bernama yang digerebek oleh Zibal mendekati 20. Utusan Debirion memiliki skill pasif yang memberikan tambahan kerusakan pada monster, serta berbagai keterampilan aktif. Zibal adalah seorang spesialis nyata dalam penggerebekan. God Grid, mari kita bidik medali perak. Grid menyaksikan video raid Zibal. Big Sword mengira dia gugup dan dengan penuh semangat berteriak, "Sword inkompeten." Big Sword telah gagal memenangkan medali selama kompetisi nasional. Jadi, dia hanya bisa menjaga moral Grid. Melelahkan saat mereka menonton video Zibal melawan monster boss dan mencoba menganalisis keterampilan serangannya lebih dalam. Telepon Grid dan perwakilan Korea berdering pada saat yang sama. Itu adalah pengumuman yang disampaikan kepada semua peserta kompetisi nasional oleh penyelenggara. Informasi dari Monster Raid telah dirilis. Untuk informasi lebih lanjut, silakan periksa TV atau internet. Grid mengkonfirmasi pesan dan menghentikan rekaman yang sedang diputar, mengubah saluran ke stasiun berita Satisfy. Jangkar Paruhbaya menyampaikan berita panas yang baru saja diterima. Informasi tentang monster boss yang akan diserbu oleh 32 negara telah dirilis. Mari lihat. Kehidupan berita sangat cepat. Jangkar bergerak cepat jika dia kehilangan pemirsa ke stasiun lain dan informasi dari monster boss melintas di layar. Drake jantan, level 420. Monster terbang dengan sedikit darah naga. Kecerdasan mereka sangat berkurang dibandingkan dengan Wyvern. Tapi kekuatan tempur mereka dan kekuatan nafas mereka sangat unggul. Mereka memiliki ketahanan status tinggi, ketahanan ekstrim terhadap serangan fisik, ketahanan terhadap serangan sihir, stamina yang relatif tinggi, dan dapat bertahan di udara tanpa batas. Drop item, jantung Drake, kulit Drake, taring Drake, tulang Drake. Para Drake adalah monster senior yang tidak pernah diserbu sekalipun. Itu berarti strategi belum terungkap. Tidakkah itu berarti semua tim berada pada posisi yang sama ketika memulai? Benar sekali. Sepertinya organisasi telah mempertimbangkan kesetaraan. Namun, para pemain akan merasa putus asa. Untuk memburu monster terbang, diperlukan damage dealer dan mage jarak jauh. Berapa banyak damage dealer jarak jauh dan mage yang mampu menyerang Drake? Memblokir kemampuan terbang adalah kunci serangan itu. Tapi bagaimana mereka bisa memblokirnya ketika monster itu memiliki status perlawanan? Karena itu adalah monster level 400. Mereka harus tidaknya berada di kemajuan ketiga untuk melakukan damage. Aku bertanya-tanya berapa banyak negara yang dapat berhasil dalam serangan itu. Bagaimana kita mengalahkan itu? Tidakkah Amerika Serikat juga akan kesulitan?
Perwakilan Korea Selatan merajuk. Ekspresi Yura dan Pigsword juga buruk. Hanya 7 orang yang melawan Monster Boss terbang. Dan Korea Selatan hanya memiliki Grid dan Pigsword di atas level 300. Semua orang menilai jika serangan itu tidak mungkin dan merasa putus asa. Aku akan berada di ruang kapsul selama 2 hari ke depan. Grid bangkit dari tempat duduknya. Ya, mari kita berburu. Aku harus mendapatkan setidaknya 1 level lagi. Pigsword bangkit bersama dengan Grid. Mustahil untuk memikirkan strategi untuk mengalahkan Monster Boss ini. Perwakilan Korea Selatan lelah dan menilai lebih baik untuk menyerah lebih awal dan mempersiapkan event lainnya. Itu sama untuk para perwakilan yang berkumpul di ruang lain. Hanya Amerika Serikat, Rusia, Kanada, dan Prancis yang benar-benar peduli tentang strategi melawan Drake. Hari kompetisi nasional ke-17, event tim berakhir. Raid Boss akan terjadi. Kepentingan dunia terasa panas. Drake. Orang-orang senang tentang kesempatan untuk secara tidak langsung mengalami kekuatan Monster Boss yang sulit untuk dipenuhi. Para pemain termotivasi tidak seperti bagaimana mereka awalnya. Panitia mengumumkan jika tim akan mendapatkan barang-barang dijatuhkan oleh Drake. Itu adalah tindakan ekstrim karena mereka khawatir jika sikap peserta yang tidak termotivasi akan mengganggu kinerja mereka di event tersebut. Hasilnya patut dipuji. Perwakilan yang menggerutu bagaimana kita bisa menangkap seekor Drake dan berencana untuk keluar lebih awal menjadi termotivasi. Mereka harus berhasil dalam serangan itu untuk mendapatkan barang yang akan dijatuhkan Drake. Itu sama dengan perwakilan Korea. Bahan yang dijatuhkan oleh Drake tidak sebanding dengan bahan yang didistribusikan di Satisfy sejauh ini. Itu adalah keuntungan, bahkan jika dibagi antara 7 orang. God Grid, ayo lakukan yang terbaik. Bahkan jika kita tidak bisa memenangkan medali, kita harus berjuang sampai akhir dan memastikan Drake mati. Pigsword berteriak dengan tegang, sementara itu Grid masih tenang. Sikapnya membuat Yura gelisah. Mengapa? Grid dijanjikan sejumlah besar uang dari Comet Group dan meningkatkan nilainya sebagai seorang gamer Satisfy. Meskipun merasa bangga dan senang dengan dirinya sendiri, dia entah bagaimana merasa tidak enak karena dia menandatangani kontrak dengan Comet Group. Dia bertanya-tanya, apakah dia punya kekhawatiran yang dia tidak tahu. Terlepas dari kekhawatiran Yura, jadwal kompetisi berjalan. Semua peserta harus pergi ke ruang kapsul. 244 peserta dari 32 negara pindah ke kapsul yang ditugaskan untuk mereka dan login ke Satisfy. Negara-negara muncul di peta yang berbeda, tapi sebuah Drake muncul di depan mereka semua dan meraung. Wah! Darah naga membuat takut semua bawahan. Anda akan berada dalam kondisi stun selama 10 detik. Semua buff dinonaktifkan dengan pertahanan dan perlawanan berkurang 50%. Anda akan mundur dari musuh. Anda telah kehilangan pendengaran untuk sementara waktu dari raungan Drake. Semua jenis percakapan akan diblokir selama 1 menit dan 30 detik. Tubuhmu telah ditekan oleh hembusan dari sayap Drake. Selama sayap Drake terus mengepak, semua kecepatan akan turun 30%. Tergantung pada level dan resistensi masing-masing pemain, durasi debuff berbeda. Bagaimanapun, semua pemain di setiap negara menderita. Secara khusus, para pemain yang menggunakan skill buff sebelum kekalahan mereka, bahkan sebelum mereka bisa menikmati efeknya. Sistem komando telah runtuh. Amerika Serikat juga kewalahan. Raungan Drake memiliki efek memblokir semua jenis percakapan. Ini adalah masalah, karena apapun yang mereka katakan, isinya tidak dikomunikasikan kepada kolega mereka. Musuh yang tidak dikenal Drake, Zibal dengan cepat mengerti berkat banyak pengalaman serangannya. Tapi itu sia-sia, karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan anggota timnya. Drake yang panjangnya lebih dari 5 meter, bergerak dengan kecepatan yang tidak cocok untuk ukurannya yang besar. Itu mulai menghancurkan tim Amerika Serikat, membuat dunia merasa kaget. Tim Amerika Serikat terkuat diinjak dengan begitu mudah. Kuat, Drake sangat kuat. Efek kelambatan 30% mematikan. Bahkan Kraugel dipukul. Pertama-tama strateginya adalah menghentikan sayap itu. Segera setelah kamu berbicara, Bundry dari Prancis menggunakan sihir es dan membekukan salah satu sayap Drake. Tapi itu rusak dalam sekejap. Magic resistennya sangat tinggi. Suasana saat itu menjadi serius.
Kapsul baru Comet jauh lebih baik daripada kinerja kapsul lainnya. Aku bisa bergerak dengan lancar. Hei, luar biasa. Grid, Korea, mulai berbicara dengan keras. Perhatian para komentator dan pemirsa terfokus padanya. Di dada atas lapisan 3 grid, logo Comet Group dapat dilihat. Yura tersipu ketika dia melihat Grid dan menyadari Grid merasa tidak nyaman beberapa hari terakhir karena dia malu memikirkan kata-kata seperti itu. Yura memandang Grid sementara para penonton membenci PPL, penempatan produk, Grid yang jelas, karena hal itu merusak perendaman. Grid disalahkan karena menjadi monster yang diciptakan oleh zaman materialisme. Untungnya, suara para penonton tidak mencapai Grid. Grid tidak terguncang dan bisa berkonsentrasi pada red itu. Dia mengeluarkan sebuah tiang yang panjangnya 3 meter dan memiliki diameter 80 cm. Memasukkannya jauh ke dalam kelompok. Lalu dia melemparkan trisula yang melekat pada tiang dengan seutas tali ke Drake. Itu adalah keterampilan tembakan tombak yang ia peroleh dari Kepulauan Behen. Trisula itu menusuk kulit Drake dan mencoba terbang. Tapi, tali yang terhubung ke tiang menariknya dengan kuat, dan penerbangan Drake terhalang. Benar sekali, sekali lagi itu adalah kekuatan item. Selama 2 hari istirahat terakhir, Grid telah menemukan barang-barang yang bisa menetralkan kekuatan monster terbang. Dia datang dengan beberapa dari mereka. Grid mengeluarkan item baru. Mulai sekarang, semua menyebutkan Drake sebelumnya akan diubah menjadi Wyvern. Jadi hewan peliharaan Huroi dan hewan peliharaan yang digunakan selama maraton hewan peliharaan adalah Wyvern, bukan Drake. Terima kasih dan see you next time. Oke, lanjut. Kembali di channel Bacain TV. Sekarang saya akan menceritakan tentang Overgear part 224 part 2. Buat yang mau support channel ini bisa bantu dengan donasi seikhlasnya. Klik link di deskripsi. Ada cara lain untuk support channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Bisa kali tinggal klik aja. Jangan pelit-pelit. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Dari light novel 435, Grid mengeluarkan item baru. Ada palu yang sangat besar yang bisa diayunkan dengan kedua tangan. Dragon Hammer. Peringkat unik, daya tahan 400/400. Attack power 250. Palu yang dibuat oleh Grid Blacksmith yang legendaris. Itu dirancang untuk memukul pilar Dragon Harpon. Ini sangat besar dan berat, dan kekuatan serangannya sangat baik. Itu dapat digunakan sebagai senjata, tapi tidak mudah untuk diayunkan. Ketentuan penggunaan strength lebih dari 3000, berat 5500. Dragon Harpon adalah pilar dengan trisula. Ya, tombak besar ini dirancang untuk memblokir penerbangan naga. Naga Harpon, peringkat unik, daya tahan 500/500, attack power 620. Ada kemungkinan 100% mengenai target ketika efek menahan diaktifkan. Efek menahan akan berlangsung saat pilar tertanam di tanah. Pilar akan keluar sedikit setiap kali lawan menolak. Senjata sekunder yang dibuat oleh Grid Blacksmith legendaris. Tombak yang dioptimalkan untuk melempar terbuat dari Java. Sedangkan pilar yang dirancang untuk tertanam di tanah terbuat dari sejumlah besar baja. Tombak dilemparkan setelah pilar tertanam di tanah, sehingga senjata super besar sangat sulit untuk ditangani. Berat konyol dan waktu yang lama untuk menginstal, membuatnya tidak mungkin menjadi populer. Namun, pengaruhnya mutlak. Pembatasan pengguna, strength lebih dari 4000 kekuatan, agility lebih dari 2000, skill dalam melempar lembing, berat 30.000, mengesampingkan berat badan. Kondisi penggunaannya konyol. 4000 strength adalah stat yang hanya merusak impian dealer, dan 2000 agility tidak mungkin diperoleh kecuali mereka adalah pengguna kelas produksi dan juga keterampilan jenis lembing. Berapa banyak orang yang dapat memenuhi ketiga kondisi ini secara bersamaan? Mungkin berbeda dalam beberapa tahun, tapi saat ini itu hanya Grid. Itu berarti tidak ada nilai material. Jelas jika tidak ada yang akan membelinya jika dia menaruhnya di rumah lelang. Tapi kekuatannya luar biasa. Kekuatan serangan dan opsinya sangat berbeda dari senjata sekunder normal. Dan durabilitasnya cukup tinggi sehingga itu tidak dianggap bahan habis pakai. Tapi senjata sekunder memiliki keterbatasan yang tidak dapat diatasi. Ketekunan mereka lemah. Sasaran Drake sedang berjuang dengan Dragon Harpon.
Pilar Dragon Harpon ditarik keluar sedikit dari tanah, 4/5. Sasaran Drake sedang berjuang dengan Dragon Harpon. Pilar Dragon Harpon ditarik keluar sedikit dari tanah, 3/5. 5 kali, pilar hanya bisa menahan perlawanan objek yang tertahan untuk jangka waktu tertentu. Hukum fisika tidak berlaku, terlepas dari berat atau kekuatan benda yang ditahan. Benda itu bisa menahannya 5 kali tanpa syarat. Drake itu berjuang seperti orang gila melawan tombak. Setiap kali tubuh raksasa itu bergerak, tali yang terhubung ke trisula itu ditarik lebih erat dan pilar yang menempel di tanah bersinar. Setiap kali pilar itu diguncang, rasanya seperti bencana alam di mana tanah berguncang dan bumi bangkit. Drake tim Korea Selatan sangat marah. Pilar tidak akan bertahan lebih lama. Ini akan segera mendapatkan kembali kebebasannya. Penyampaian komentator menjadi sangat mendesak. Mereka membayangkan perwakilan Korea yang akan segera dibunuh. Tapi Grid baik-baik saja. Dia memegang Dragon Hammer dan memukul kepala pilar. Sasaran Drake sedang berjuang dengan Dragon Harpon. Pilar Dragon Harpon ditarik keluar sedikit dari tanah, 1/5. Dragon Hammer telah mencapai pilar. Pilar Dragon Harpon telah tenggelam lebih dalam ke tanah, 2/5. Daya tahan Dragon Harpon berkurang, 57. Bukan hal yang aneh untuk ditarik keluar sepenuhnya, tapi Grid memukulkan pilar Dragon Harpon lagi. Itu bukan mesin palu. Grid terus memukul pilar sementara Drake menjadi liar. Tali yang menghubungkan tombak dan pilar diregangkan dan dilonggarkan berulang kali. Grid mengkonfirmasi jika daya tahan Dragon Harpon menurun dengan cepat dan berteriak, "Apa yang sedang kamu lakukan? Serang selagi dia tidak bisa terbang." Perwakilan Korea kehilangan pendengaran mereka karena raungan Drake dan tidak bisa mendengar apapun. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Grid, tapi mereka tidak bodoh, jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Draw sword. Tiba-tiba, Regulus, nyala api yang tidak akan dimatikan. Lindungi bumerang. Perwakilan Korea menyerang Drake menggunakan skill terkuat mereka. Yura sudah menembakkan pistol sihirnya dari awal. Namun, Anda telah memberikan 250.040 damage pada target. Target telah menghindarinya. Target telah menolak status abnormal. Skill tidak bisa menembus kulit target. Perwakilan Korea tidak dapat memberikan damage pada Drake, kecuali untuk Big Sword. Apakah itu karena defense dan resisten Drake itu sangat tinggi? Itu adalah masalah sekunder. Masalah sebenarnya adalah level rendah dari anggota tim Korea Selatan. Terlepas dari level Grid 306 dan level 309 milik Big Sword, level anggota Korea berada di 200-an. Dalam kasus yang parah, ada perbedaan level 200 dengan Drake. Jika perbedaan level sebesar itu, maka damage tidak diterapkan dengan benar. Itu seperti menghancurkan telur di atas batu. Tidak mungkin lebih buruk dari itu. Aku tidak membantu sama sekali. Yura menembakkan senjatanya, namun wajahnya yang cantik berubah karena pesan miss yang tak terhitung muncul di depannya. Dia telah memerintah untuk waktu yang lama, sehingga tidak berdayaan ini sulit untuk ditanggungnya. Drake itu mengeluarkan napas seolah perlawanan ini sia-sia. Itu cukup kuat untuk mengubah tempat ini menjadi lautan api dengan satu nafas. Jeritan terdengar. Big Sword dan Yura menahan napas, tapi perwakilan yang tersisa menderita pukulan mematikan dan jatuh dalam kebingungan. Grid memeriksa damage dari napas, sementara anggota tim lainnya merasa stres dan putus asa. Dia tersenyum di wajahnya dan membuat pernyataan yang tidak masuk akal. Mungkin aku harus melakukan ini sendirian? Jika demikian, semua drop item itu milikku, oke? Dia akan memburu monster sebesar itu sendirian? Perwakilan Korea mendengar komentar aneh. Segera setelah pendengaran mereka dipulihkan, sementara pilar tombak dicabut, daya tahannya sangat rusak dan Dragon Harpon berantakan. Ketika Drake itu memulihkan kebebasannya, Grid menempatkan Dragon Harpon ke samping dan melihat monster yang terbang ke langit. Kamu jauh lebih lemah dari Elphinstone. Vampir Earl Elphinstone adalah bos bernama, dengan kemampuan dan skill luar biasa. Meskipun gabungan Overgear Elite, mereka mengalami keputusasaan berkali-kali. Di sisi lain, Drake itu tidak bernama dan hanya memiliki level tinggi. Itu perlu diserbu dengan menggabungkan kekuatan dari 7 perwakilan, sehingga penyelenggara datang dengan celah antara Drake dan Elphinstone. Satu-satunya bagian di mana Drake lebih rumit daripada Elphinstone adalah monster terbang.
Aku bisa bergerak di langit. Grid mempersenjatai diri dengan Braham Boots dan terbang. Senjata yang dia pegang di tangannya saat dia menembak melalui langit bukanlah Yagurt, Great Sword Grid dan Veiler. Pedang berburu efisien, peringkat unik, daya tahan 410/410, attack power 720, menawarkan tambahan 30% damage pada monster, meningkatkan critical hit rate hingga 50% saat menyerang monster. Peluang monster menjatuhkan item saat terbunuh meningkat sebesar 20%. Sebuah pedang panjang yang dibuat oleh Great Blacksmith yang legendaris. Senjata yang dibuat dengan menggabungkan keunggulan senjata yang disukai pemburu monster. Pembatasan pengguna level 300 atau lebih tinggi. Advanced Sword Mastery level 3, 2000 strength, 1000 agility. Benar sekali, Grid berhasil menghasilkan item yang memberikan damage tambahan pada monster. Itu mungkin karena dia mengumpulkan ratusan metode produksi selama 2 tahun, sejak dia menjadi Pakma Descendant. Sangat disayangkan jika dia hanya memperkuat ke plus 7, karena dia kekurangan batu peningkatan tambahan. Namun dalam kondisi ini, kemampuan berburu monster lebih baik daripada plus 9 Yagurt, plus 9 Veiler, dan plus 8 Great Sword Grid. Di atas segalanya, ada opsi untuk meningkatkan tingkat perolehan item. Senjata yang dioptimalkan untuk berburu seperti Debirion. Grid memegang bilah yang mengingatkan pada bulan setengah dan melepaskan pedangnya. Drake ingin membunuh manusia kotor ini. Drake itu memberikan tekanan besar pada atmosfer saat menuju Grid. Tapi Grid tidak menyusut kembali, dia memegang posturnya sampai akhir. Linkil. Dia menusuk kuat pada target besar yang untungnya datang ke arahnya sendiri. 2 serangan, 3 serangan, 4 serangan, 5 serangan berturut-turut. Astaga, Drake itu mengenai dada Grid, tapi berkat armor triple layers terkuat, Grid mampu menahan rasa sakit dan menghubungkan teknik pedang lain. Link, critical hit, critical hit, critical hit, crit hit. Manusia kecil yang menghadapi monster yang lebih besar dari sebuah rumah. Berapa banyak pemirsa yang menonton mengira dia seperti nyala di depan angin. Monster itu jatuh. Ini tidak mungkin. Para komentator serangan itu terdiam. Apakah mereka mengagumi kekuatan sistematis tim Amerika Serikat yang dengan cepat pulih dari kebingungan dan mulai memukul Drake? Tidak. Apakah mereka mengagumi stabilitas tim Jepang yang mengandalkan buff dan tank Demian? Tidak. Apakah mereka mengagumi keterampilan kontrol Kraugel saat dia sepenuhnya mengendalikan perhatian Drake? Itu juga bukan. Perwakilan dari masing-masing negara jelas mengesankan ketika mereka menyerbu Drake dengan cara yang berbeda. Tapi itu tidak meninggalkan kesan yang mendalam. Hanya satu orang, hanya Grid Korea yang mampu menciptakan perasaan senang di komentator. Grid menghadapi Drake dan memainkan peran sebagai tanker dan damage dealer saja. Kontrol, strategi, dia baru saja menabrak Drake dengan kekuatan serangan yang luar biasa. Dia juga melakukannya sendiri. Pertarungan God Grid, Big Sword peringkat ke-15 bersorak untuk Grid. Terima kasih dan see you next time.